Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Aulina dengan NPM 1818101. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian saya dengan judul Manajemen Krisis Humas Pesantren Persatuan Islam 67 Benda dalam Penanganan Pandemi Klaster COVID-19 di pesantren. Yang melatar belakangi saya dalam penelitian ini ialah mengenai krisis, yaitu kondisi atau situasi tidak stabil yang dapat memunculkan dampak yang tak diharapkan. Besar kecilnya krisis ini tentu dapat mempengaruhi perusahaan, instansi maupun lembaga. 2 tahun ke belakang, kita mengalami krisis akibat pandemi COVID-19 yang menyentuh berbagai aspek, termasuk aspek pendidikan. Berdasarkan surat keputusan bersama 4 menteri mengenai pembelajaran di masa pandemi, yakni diperbolehkannya pembelajaran secara tatap muka, namun berdasarkan syarat-syarat tertentu dari Perda setempat. Pesantren Persatuan Islam 67 Benda Tasikmalaya merupakan salah satu pesantren yang melakukan kembali kegiatan belajar tatap muka, namun tak lama dari kegiatan belajar tatap muka dilakukan, muncullah kluster COVID baru di pesantren, yang mana hal ini menjadi ramai diperbincangkan serta memunculkan beragam opini publik terhadap pesantren. Maka dari itu, strategi manajemen krisis dan peranan humas dalam pesantren diperlukan untuk menangani krisis di pesantren agar krisis tidak semakin meluas. Fokus dalam penelitian ini ialah bagaimana manajemen krisis humas pesantren Persatuan Islam 67 Benda dalam penanganan pandemi klaster COVID-19 di pesantren, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran umum terjadinya krisis di pesantren, untuk mengetahui tahapan strategi manajemen krisis di pesantren, untuk mengetahui apa peranan humas dalam manajemen krisis di pesantren. Metode penelitiannya ialah dengan pendekatan kualitatif studi deskriptif, jenis dan sumber datanya ada data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi, dan melalui dokumentasi. Untuk teknik analisis datanya, deduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan datanya melalui pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Hasil dan pembahasan gambaran umum terjadinya krisis ialah terjadi ketika kegiatan belajar mengajar dalam tahun ajaran semester baru telah berjalan 2 minggu, diketahui ada santri yang mengalami gejala COVID-19 yaitu anosmia, yang kemudian dilakukanlah tes swab massal di pesantren. Terdapat 377 yang positif dan segera diisolasi dengan disebar ke beberapa tempat yang telah ditentukan pada 15 Februari 2021. Banyaknya jumlah positif tersebut membuat pesantren menjadi ramai diberitakan oleh media dan menjadi perbincangan publik. Hal ini dapat menimbulkan beragam opini publik terhadap pesantren. Namun di balik kejadian tersebut, pesantren juga memanfaatkannya dengan mengambil peluang atas kejadian tersebut untuk mengevaluasi serta lebih meningkatkan kualitas pesantren. Untuk tahapan strategi manajemen krisisnya dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap prodromal, yaitu tahap pra-krisis atau warning stage, tahap peringatan. Pada tahap ini, antisipasi krisis agar tidak meluas dilakukan. Kemudian untuk tahap akut dan tahap kronik, manajemen bertindak untuk pengendalian krisis dengan identifikasi krisis, menganalisa krisis, mengisolasi krisis, memilih strategi adaptif, dan pengendalian krisis. Untuk tahap resolusi, pesantren melakukan penyembuhan dengan melanjutkan aktivitas pesantren kembali. Untuk peranan humasnya ada penasihat ahli, pengambilan keputusan masalah yang dihadapi pesantren yang disetujui dan diadakan oleh pimpinan-pimpinan yang ada di pesantren, sebagai fasilitator komunikasi, sebagai komunikator atau mediator untuk membantu pihak pesantren untuk mendengar apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publiknya. Kemudian pemecah masalah, membantu pimpinan baik sebagai penasihat hingga mengambil tindakan eksekusi dalam mengatasi persoalan atau krisis yang tengah dihadapi secara rasional dan profesional. Komunikasi yang terjalin tidak selalu dari atasan atau pimpinan, namun kadang juga bottom to up. Teknisi komunikasi dengan membentuk tim yang saling koordinasi satu sama lain untuk menyediakan layanan komunikasi bagi para orang tua santri agar tidak menimbulkan penyampaian informasi hoax yang berujung hoax. Hasil dan pembahasan dalam peranan humas terdapat pula bauran public relation yang dilakukan oleh humas pesantren, diantaranya adalah publikasi, event, berita yang dikeluarkan melalui surat resmi yang dikeluarkan oleh pesantren kepada khalayak, dan community involvement. Pengemasan informasinya dilakukan oleh pesantren dikemas melalui instruction information, adjusting information, internalizing information. Simpulan, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa awal kejadian munculnya krisis dikarenakan terdapat santri yang mengalami gejala anosmia serta 377 orang dinyatakan positif telah dilakukan tes swab massal di pesantren. Kabar ini menjadi ramai dibicarakan sehingga menimbulkan opini publik yang beragam mengenai pesantren. Dengan ramainya kabar ini mengenai hal ini, pesantren melakukan strategi manajemen krisis agar krisis tidak meluas dan mempengaruhi citra pesantren. Dalam melakukan strategi manajemen krisis,
Terdapat peranan humas pesantren sebagai penasihat ahli, fasilitator komunikasi, pemecah masalah, dan teknisi komunikasi. Alhamdulillah, presentasi telah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.